Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi setiap jemaat dan juga setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan bagi saudara dari Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Inilah kabar baik bagi setiap kita pada pagi hari ini, bahwa Dialah Allah yang setia, yang berpegang kepada perjanjiannya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kasih setianya tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah bagi kami. Engkau Allah yang berpegang kepada perjanjianmu. Sekalipun kami berubah setia, tetapi Engkau adalah pribadi yang setia bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan sorak-sorakan bagi namanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Hey, yeah. Come on, say. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, let's declare. Yesus ajaib, Yes. Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yeshua. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let's celebrate. Yeshua. You are marvelous, Lord. Yes, katakan Yesus saja. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. yes, sampai bumi. Sampai bumi berlalu
in awe. We stand in awe. Come on, one more time, let's sing. We stand in awe. We stand in awe. We stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Here in your presence, we set our eyes on you. Oh, we stand. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Here in your presence, let our words leave you. Sing oh, one more time, we stand in awe of we We stand in awe of you. Here in your presence, we set our eyes on you. We stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Here in your presence, let our words be few. Yes, you are. We stand in awe. We stand in awe. We stand in awe. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini Engkau masih berkenan untuk kami temui. Terima kasih buat kesempatan di mana kami dapat menikmati keindahan-Mu, menikmati pribadi-Mu. Dan sungguh hati kami memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau satu-satunya pribadi yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Hari ini kami sadar bahwa kami perlu untuk terus dibaharui oleh firman-Mu, dan ajarlah kami untuk taat dan rela melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saya Calvin. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Saya bersyukur hari ini dapat menjumpai saudara-saudara lewat tayangan ibadah online ini. Saya percaya saudara menikmati Tuhan lewat pujian dan penyembahan tadi. Dan saya pun percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan dan anugerah untuk dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja memakai hidup saya dan saudara untuk bersama-sama kita membangun kerajaan Allah. Tidak akan bosan-bosannya, kita akan selalu mengingatkan saudara untuk apa kita ada. Kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Sebagaimana kita telah menghormati Allah lewat pujian dan penyembahan, maka kita pun dapat memuliakan Allah lewat harta kita, yaitu lewat pemberian persembahan kita. Di 2 Korintus 8 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus." Saudara,
bagi jemaat di Makedonia, memberi persembahan di rumah Tuhan adalah suatu kesempatan, kasih karunia yang diberikan dalam hidup mereka. Bahkan dengan kerelaan mereka meminta dan mendesak untuk mengambil bagian dalam memberi persembahan. Dengan memberi persembahan di rumah Tuhan, maka kita pun turut mengambil bagian dalam pekerjaan pelebaran kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan bagi hidup kami, untuk benih yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan bahwa lewat persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini dapat memuliakan Engkau, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini dapat memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap rencana dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hikmat-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat menjadi pengurus harta kekayaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, informasi lebih rinci mengenai bagaimana saudara bisa memberi dapat saudara saksikan pada slide berikut ini. Selamat memberi. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Apa yang saudara berikan akan juga menjadi berkat bagi pemberitaan Injil dan pelebaran kerajaan Allah di kota ini, bahkan di seluruh dunia. Baiklah saudara, saat ini kita bersama-sama akan membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur untuk anugerah dan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga bersama-sama saya dan saudara bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya pun berterima kasih kepada Pastor Leopold dan tim kepemimpinan Every Nation Church Manado atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Saudara, tidak terasa, saat ini kita telah berada di awal semester kedua tahun 2020. Dan rasa-rasanya Natal tahun 2019 baru saja dirayakan. In fact, bahkan kenyataannya saudara, pohon Natal di rumah saya sampai saat ini masih terpasang. Lengkap dengan lampu dan ornamen-ornamennya. Waktu berlalu begitu cepat. Ingatkah saudara ketika kita akan memasuki tahun 2020, sebagian besar dari kita tentu memiliki berbagai pengharapan ataupun impian yang ingin diwujudkan di tahun ini. Sebagai gereja dan pribadi, kita mengawali tahun ini dengan berdoa dan berpuasa. Kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Kita mengawali tahun ini dengan baik. Kemudian kita menetapkan target-target, sasaran-sasaran yang ingin kita capai di tahun ini. Dan untuk mencapai itu, kita pun membuat perencanaan dan strategi, right? Dan merupakan suatu kelasiman, bahkan keharusan, bahwa dengan berakhirnya suatu semester dan mengawali semester yang baru, from one chapter of life to another chapter of life, maka orang-orang akan melakukan evaluasi atas apa yang telah terjadi dan mengambil langkah-langkah perbaikan atau langkah-langkah peningkatan untuk masuk pada tahap selanjutnya. Saudara, evaluasi itu penting agar kita dapat mengukur dan melihat sejauh mana progres yang telah kita lalui dan apakah kita masih tetap dalam jalur yang Tuhan kehendaki untuk kita lalui. Apalagi di tengah masa-masa yang sulit bagi kebanyakan orang saat ini. Hari ini, bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dan berusaha menjawab pertanyaan yang umumnya muncul ketika kita mengevaluasi tentang peristiwa yang telah terjadi dalam hidup kita untuk kemudian bersiap melanjutkan sesuatu yang telah ada atau kita memulai sesuatu yang baru. Pertanyaannya yaitu, bagaimana seharusnya respons kita terhadap kegagalan, kekecewaan, penderitaan, kerugian, atau bahkan kehilangan yang kita alami. Untuk itu, mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 25. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu.
Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, kitab Ratapan berisi serangkaian keluhan tentang kehancuran kota Yerusalem ketika kerajaan Israel dan Yehuda ditaklukkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Nabi Yeremia yang dipercaya oleh banyak ahli sejarah Alkitab sebagai penulis kitab Ratapan dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan bagi bangsa Israel. Dari seluruh kitab ini merinci begitu banyak kesengsaraan yang dialami oleh orang Israel ketika kota Yerusalem dihancurkan. Dia menulis tentang kengerian, kelaparan, dan kekejaman yang harus diderita oleh orang-orang yang ada dalam kota Yerusalem sewaktu kota ini berada dalam pengepungan menjelang direbutnya kota ini oleh bangsa Babel. Kurang lebih selama 30 bulan kota ini berada dalam pengepungan. Saudara bisa bayangkan selama 2 tahun setengah penduduk yang ada dalam kota itu tidak bisa kemana-mana. Begitu orang Babel merebut kota Yerusalem, orang Babel dengan kejam membunuh banyak orang yang ada dalam kota itu. Orang-orang Babel mengambil yang terkuat dan terbaik dari yang selamat dan membawanya sebagai budak ke pembuangan. Bahkan orang-orang Babel menjara bait suci. Mereka meruntuhkan tembok kota. Mereka membuat jalan-jalan dan rumah-rumah itu menjadi reruntuhan. Segalanya habis dan orang Israel menderita kekalahan dan kerugian yang teramat besar. Orang Israel tahu bahwa apa yang mereka alami sebenarnya adalah akibat pemberontakan mereka melawan Tuhan. Mereka sendiri bertanggung jawab atas keadaan yang mereka derita. Nah, setelah mengalami kekalahan dan kerugian itu, orang Israel pun pada waktu itu harus menerima kenyataan bahwa mereka akan melanjutkan hidup mereka dalam status baru sebagai orang-orang yang gagal, dipenuhi kekecewaan, menderita, dan mengalami begitu banyak kehilangan. Berapa dari kita yang saat-saat ini mengalami status baru tersebut? Atau punya potensi untuk mengalami apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu? Apa yang kita akan lakukan ketika kita dihadapkan dengan kesedihan dan kehilangan dalam hidup kita? Bagaimana kita menjaga agar kita tidak tenggelam dalam semua keadaan itu? Bagaimana kita menjaga agar kesedihan kita, kecewaan, dan kesulitan masa lalu ataupun yang sedang kita alami sekarang tidak akan meracuni hidup kita saat ini dan akhirnya mengaburkan masa depan kita. So, bagaimana kita menemukan harapan untuk melanjutkan, to move on? Itulah yang akan kita lihat dalam kitab Ratapan pada pagi hari ini. Mari kita lihat pada ayat 19 dan 20. Firman-Nya berkata, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku." Dalam ayat-ayat ini kita menemukan bahwa Yeremia mengingat semua kesedihan, kesusahan, dan penderitaan yang dialami oleh orang Israel termasuk dirinya pada saat itu. Dan semakin dia memikirkan kesedihan itu, dia menjadi semakin sedih. Itu yang membawa kita pada kebenaran pertama yang akan kita pelajari pada ayat ini, yaitu tinggal di dalam kesedihan kita hanya akan lebih menambah kesedihan kita. Kita tinggal di dalam kesedihan hanya akan terus menambah kesedihan kita. Kesedihan itu tidak akan berkurang. Tetapi saudara, hal ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengungkapkan kesedihan kita. Ketika kita mengalami kehilangan, kerugian, kesusahan dalam hidup kita,
adalah baik dan normal bagi kita untuk mengungkapkan kesedihan karena mengalami hal-hal itu. Jangan menjadi orang yang legalistik. Tuhan Yesus pun ketika sahabatnya Lazarus meninggal, dia menangis. Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia berbagi pergumulannya dengan orang lain. Dia mencurahkan keluh kesahnya. Tuhan mengajar kita bahwa kita dapat mengekspresikan kesedihan kita selama masa-masa sulit. Kitab Ratapan yang sebagian besar berisi ungkapan kesedihan adalah salah satu bagian dari firman Tuhan yang diilhamkan Tuhan dan ditulis oleh Nabi Yeremia. Ini adalah firman Tuhan. Kitab Ratapan yang berisi keluhan adalah firman Tuhan. So, jika mengekspresikan kesedihan merupakan hal yang salah, maka Tuhan tidak mengilhamkan kitab Ratapan ini. Rasul Paulus bahkan memberi nasihat kepada jemaat Roma. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi adalah baik dan normal untuk mengekspresikan kesedihan kita. Tuhan memberi kita air mata karena suatu alasan. Jadi silakan kita menggunakannya. Mengekspresikan kesedihan kita itu sehat. Tapi tinggal di dalam kesedihan itu yang tidak sehat. Tinggal di dalam kesedihan kita hanya akan lebih menambah kesedihan kita. Move on. Sedih boleh, kecewa boleh, tapi jangan tinggal di situ. Jangan memikirkan keadaan itu berlama-lama. Kenapa dan bagaimana tinggal dalam kesedihan dapat lebih menambah kesedihan kita? Pertama, memikirkan kesedihan kita berlama-lama hanya akan meracuni hidup kita dengan kepahitan. Lihatlah ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Titik krusial di sini adalah penting bagi kita untuk mengelola ingatan kita, mengelola pikiran kita dengan benar. Apa yang terjadi dalam ayat 19? Nabi Yeremia mengingat semua masalahnya, semua kesengsaraannya. Dia ingat pengembaranya. Dia ingat keterpisahannya dari Tuhan. Dia merasa ikut bertanggung jawab atas masalah yang telah terjadi. Dan karenanya dia juga berjuang dengan rasa bersalah itu. Ingatan-ingatan itu terus datang dan akhirnya menjadi racun seperti akar yang pahit. Dan akhirnya itu meracuni hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita. Mengalami kesedihan juga pada akhirnya akan membawa kita pada depresi dan keputusasaan. Di ayat 20 dikatakan bahwa ketika Nabi Yeremia selalu memikirkan semua kenangan pahit itu, dia menjadi tertekan. Saudara, Nabi Yeremia tidak menyangkal penderitaan atau kesusahan yang dialaminya. Kesusahan itu benar-benar ada, real, bukan bayangan. Kesusahan itu yang dialami oleh Nabi Yeremia bukan sebuah mimpi, tetapi benar-benar terjadi. Tetapi dia membuat keputusan. Inilah yang menjadi titik balik yang perlu untuk kita belajar dari kitab Ratapan ini. Di ayat 21, Nabi Yeremia membuat keputusan. Dia memutuskan untuk lebih mengingat sesuatu yang lain. Dia memutuskan untuk memperhatikan sesuatu yang lain sebagai ganti dari penderitaan dan kesusahannya. Dan karena dia memutuskan untuk memperhatikan sesuatu yang lain, inilah maka dia memiliki harapan. Tinggal di dalam kesedihan kita tidak bisa memberi kita harapan. Jika kita ingin memiliki harapan, kita harus memutuskan untuk memperhatikan sesuatu yang lain itu. The hope is already there. All we need is to look closer. Dan sesuatu yang lain yang dimaksud dalam ayat 21 ini adalah kesetiaan Tuhan. Di sini kita belajar kebenaran yang kedua, yaitu memperhatikan kesetiaan Tuhan akan mendatangkan pengharapan buat kita. Perhatikan kesetiaan Tuhan. Itu akan mendatangkan pengharapan buat kita. Di ayat 22 dan 27 sampai dengan 27, kita akan menemukan gambaran yang sangat indah tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Sewaktu Yeremia berkata di ayat 23, besar kesetiaanmu. Itu merupakan satu seruan ekspresi iman ketika dia mendapatkan gambaran tentang kesetiaan Tuhan. Saudara,
Tuhan tidak hanya setia. Firman Tuhan berkata, kesetiaannya besar. Great. Kesetiaannya sempurna. Tidak terbatas. Berlimpah. Jauh melampaui kesetiaan manusia. Kita mungkin bisa memikirkan orang yang paling setia yang kita kenal. Mungkin itu pasangan hidup kita, teman kita, atau ada yang bilang, anjing peliharaan saya adalah yang paling setia. All of them not even close. Semua itu tidak ada yang dapat mendekati kesetiaan Tuhan. Ketika kita memilih untuk memperhatikan kesetiaan Tuhan daripada kesedihan kita, maka kita juga akan menemukan pengharapan dan bukan kepahitan atau keputusasaan. Kesetiaan dapat dibuktikan dengan berjalannya waktu. Jika Tuhan setia di masa lalu, kita bisa mempercayainya di masa kini dan di masa depan kita juga. Karena Tuhan setia, maka kita memiliki kekuatan untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan yang besar. Ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Versi NIV dari ayat 22 ini berkata, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. Oleh karena kasih Tuhan yang besar, yang tidak berkesudahan, sehingga kita tidak binasa. Karena belas kasihnya tidak pernah gagal, tidak akan pernah habis. You see, di sini kita menemukan dua hal yang mengajar kita tentang kesetiaan Tuhan. Pertama, kita bisa temukan bahwa Tuhan setia di dalam kasih-Nya kepada kita. Dia setia dalam kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengikatkan kasih-Nya kepada kita. It is a covenant love. Itu berarti bahwa Tuhan berjanji untuk setia mengasihi kita. Tuhan berjanji untuk setia mengasihi kita. It is a great love. Tak habis-habisnya rahmatnya. Dalam bahasa Ibrani kata rahmat secara harfiah adalah kata rahim, kandungan. Hal ini berbicara tentang kasih Tuhan yang lembut, yang dimiliki seperti seorang ibu untuk anaknya. Seorang ibu yang membawa anaknya di dalam kandungannya. Inilah keindahan dari kesetiaan Tuhan yang besar itu. Yaitu Dia adalah Tuhan yang perkasa dengan kekuatannya, dan pada saat yang sama juga memiliki kasih yang lembut untuk kita anak-anaknya. Saudara, kita mungkin merasa berada seperti ada di ujung kehidupan kita. Kita merasa bahwa this is it. Tetapi kebenaran hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Karena itu kita akan selalu punya harapan. Kita akan selalu punya harapan. Rahmatnya bukan saja tidak pernah habis, tetapi juga dikatakan di ayat 23, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, always fresh and new. Tuhan tidak pernah lelah untuk berbelas kasih kepada kita. Kasihnya selalu fresh, baru. Kasih Tuhan itu seperti matahari yang pasti terbit setiap pagi. Walaupun mendung, kita tahu bahwa matahari itu pasti terbit. Setiap hari ketika kita bangun dan melihat terang tanda bahwa matahari telah terbit, maka kita tahu bahwa belas kasih Tuhan adalah baru bagi kita. Setiap pagi adalah tanda kesetiaan dan kasih karunia Tuhan. Setiap pergantian hari, pergantian musim, itu merupakan bukti kesetiaan Tuhan yang besar. Setiap hari yang baru adalah pengingat akan kasih Tuhan, yaitu belas kasih Tuhan yang tidak pernah gagal, yang selalu baru setiap pagi. Oleh karena Tuhan setia di dalam kasih-Nya, kita pun dapat berkata dalam ayat 24, Tuhan adalah bagianku. Karena Tuhan setia di dalam kasih-Nya, Dia setia dengan kasih-Nya, kita bisa berkata, God, you are my portion. Tuhan adalah bagianku. Sekarang pertanyaannya, apakah yang menjadi bagian kita? Yang menjadi warisan kita? Apakah itu properti kita?
tabungan kita, deposito kita, atau bisnis kita, karir kita, promosi, atau mungkin ada yang menganggap bahwa situasi yang baik ini ya itu sudah jadi bagian saya. Izinkan saya mengencourage saudara pagi ini. Jadikan Tuhan bagianmu. Bagian kita yang paling berharga di dalam hidup kita. Bagian yang paling berharga yaitu Tuhan. Never trade Him for anything else. Dia adalah bagian yang paling berharga yang bisa saudara pertahankan sampai dengan saat ini. Hal yang kedua adalah yang kita bisa temukan dari kesetiaan Tuhan, yaitu bahwa Allah setia di dalam kebaikannya kepada kita. Dia setia di dalam kasih-Nya, dan Dia setia di dalam kebaikannya. Seperti yang terdapat di ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah setia di dalam kebaikannya kepada kita. Dia akan terus setia, Dia akan terus baik kepada kita. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu akan tidak baik kepada kita. Dia akan selalu setia dan baik kepada kita. Dia senantiasa baik dan tidak akan pernah berubah kebaikannya. Inilah karakter Tuhan, bahwa Dia itu baik. Belajarlah untuk mempercayai karakter Tuhan, bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana kita. Ketika kita dapat mempercayai karakter Tuhan bahwa Dia itu baik, maka kita pun akan dapat mempercayai waktu dan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Trust Him. Jadi saudara, jika hari ini kita diberikan pilihan, yaitu yang pertama, tinggal di dalam kesedihan dan mengingat terus kesusahan yang kita alami, atau pilihan yang kedua, memperhatikan kasih setia Tuhan dengan mengingat kesetiaannya, manakah yang akan kita pilih? Ambillah keputusan untuk mengingat kesetiaan Tuhan, bahwa Dia setia di dalam kasih-Nya kepada kita, dan bahwa Dia setia di dalam kebaikannya kepada kita. Dia akan terus-menerus mengasihi kita, dan Dia akan terus baik kepada kita. Bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup yang paling sulit sekalipun, kita akan menemukan harapan di dalam Tuhan. Kita memilih untuk berseru, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Great is your faithfulness. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih karena Engkau telah menjadi Allah, Tuhan kami yang setia. Kami percaya Tuhan bahwa kesetiaan-Mu akan terus berlangsung, bahwa Engkau setia dengan firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah sekalipun tidak menepati apa yang Engkau firmankan. Berikan kami hikmat untuk kami dapat mengambil keputusan yang benar di waktu-waktu sulit kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pagi ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan selanjutnya disalibkan, Dia membuktikan kesetiaannya dengan mati di kayu salib. Malam itu, Dia mengumpulkan murid-muridnya dan mengadakan perjamuan bersama-sama dengan mereka. Kemudian, Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan membagikannya kepada murid-muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ketika kita memakan roti ini, kita mengingat akan kesetiaan Tuhan, akan apa yang Kristus telah lakukan buat kehidupan kita. Dia dengan setia mati di kayu salib. Saudara, ambillah rotimu, makanlah, dan ingatlah akan kesetiaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur dan membagikannya kepada murid-muridnya. Katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya.
menjadi peringatan akan aku. Ketika kita meminum anggur dari cawan ini, kita mengingat darah Kristus yang dicurahkan buat kita. Kita mengingat akan kebaikannya. Kita mengingat akan kerelaannya, akan ketaatannya. Saudara, ambillah cawanmu, minumlah dan ingatlah akan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sebagai respon dari firman Tuhan dan perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dan izinkan Roh Kudus melayani dan membangun saudara saat kita menyembah Dia. Oh, what love, how can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love, pour out for me. What a beautiful love, oh, what love, oh, what love, how can it be? From that cross, you look at me. Oh, what love, pour out for me. What a beautiful love. Yes, Jesus. From throne to cross, you came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail, I feel your mind. You look upon me with delight. Oh, what love, how can it be?
Saudara jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan buat engkau pada hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, dan Ia juga akan menggenapinya. Amin. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Marilah kita selalu memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, akan kesetiaannya dan setiap janjinya, sebab kasih karunia-Nya yang menakjubkan selalu ada dan cukup bagi kita semua. Kami mengajak setiap anak-anak berusia 2-7 tahun untuk bergabung dalam pertemuan Kids Church lewat Zoom meeting yang akan diadakan setelah kebaktian ini. Dan untuk anak-anak usia 8-12 tahun akan diadakan pada pukul 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Facebook, YouTube, dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang butuh untuk didoakan, jangan ragu untuk hubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami sangat bersuka cita untuk bisa berdiri bersama-sama Anda untuk berdoa. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. See you again next week, and let us keep honor God and make disciples.